Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nara Trisna Ahtiani dengan NIM 2017-210-214. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang asuransi kesehatan. Yang pertama adalah pengertian asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan dari para anggotanya jika mereka mengalami kecelakaan atau jatuh sakit. Secara garis besar, ada dua jenis perawatan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi, yaitu yang pertama adalah rawat inap atau inpatient treatment, dan yang kedua adalah jenis rawat jalan atau outpatient treatment. Produk asuransi kesehatan diselenggarakan baik oleh perusahaan asuransi sosial, perusahaan asuransi jiwa, maupun perusahaan asuransi umum. Di Indonesia sendiri, PT Askes Indonesia merupakan salah satu perusahaan asuransi sosial yang menyelenggarakan asuransi kesehatan kepada para anggotanya, yang utamanya merupakan para pegawai negeri baik sipil maupun non-sipil. Anak-anak mereka juga dijamin sampai dengan usia 21 tahun. Para pensiunan beserta istri ataupun suami juga dijamin seumur hidup. Di luar golongan tersebut, pemerintah juga menyediakan program asuransi kesehatan kepada warga yang berpenghasilan rendah. Kini disebut jaminan Jamkesmas atau jaminan kesehatan masyarakat. Di samping program itu yang dibiayai oleh APBN, sejumlah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota juga mempunyai program serupa, yaitu Jamkesda atau Jamkesos. Sejak awal Januari tahun 2009, walaupun pada awal Maret 2010 pemerintah pusat telah mengkaji kemungkinan melarang pembiayaan asuransi kesehatan melalui APBD. Pada tahun 2009, sebesar 116,8 juta dari sekitar 230 juta penduduk Indonesia memiliki asuransi kesehatan yang disediakan baik oleh PT Askes Indonesia, PT Jamsostek, PT Asabri, maupun lewat program Jamkesmas atau asuransi lain. Beberapa perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa telah memasarkan pula program-program asuransi kesehatan dengan berbagai macam varian yang berbeda. Pada umumnya, perusahaan asuransi yang menyelenggarakan program asuransi kesehatan bekerja sama dengan provider rumah sakit, baik secara langsung maupun melalui institusi perantara sebagai asisten manajemen jaringan rumah sakit. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Irma Safitri dengan NIM 2017-210-373. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari asuransi kesehatan. Yang pertama, memberikan rasa tenang. Dengan kita memiliki asuransi kesehatan, kita akan mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan yang mana hal tersebut dapat kita gunakan kapanpun. Dan tentunya kita tidak lagi merepotkan orang sekitar. Yang kedua, meminimalisir resiko kerugian. Dengan memiliki asuransi kesehatan, secara tidak langsung kita meminimalisir resiko kerugian secara fisik maupun finansial. Kita tidak perlu khawatir dengan biaya yang mahal. Ketiga, lebih efisien. Kita tidak perlu mencari pinjaman ketika sedang berobat, karena kita langsung mendapatkan penanganan secara tepat dan menghindari hal-hal buruk yang terjadi. Dan saat pembayaran, kita hanya perlu menunjukkan kartu anggota yang diberikan oleh perusahaan. Yang keempat, membantu pengeluaran keuangan. Saat kita membeli produk asuransi kesehatan, berarti kita memiliki tanggungan premi bulanan. Hal tersebut membantu kita untuk melatih untuk disiplin dalam mengatur keuangan. Yang kelima, sebagai investasi tabungan di masa depan. Membeli produk asuransi kesehatan sama halnya dengan kita berinvestasi tabungan untuk masa depan. Nilai plusnya kita mendapatkan jaminan kesehatan saat kita berobat. Nah, yang terakhir, mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Jaminan kesehatan meliputi rawat inap di rumah sakit, rawat jalan, konsultasi dengan dokter umum maupun dengan dokter spesialis. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dinda Ria Safira, NIM 2017-10812. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu jenis-jenis asuransi kesehatan. Ini dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan pengelola dana, berdasarkan jenis perawatan, berdasarkan biaya yang ditanggung, berdasarkan pihak tertanggung, dan yang terakhir berdasarkan metode pembayaran. Berdasarkan pengelola dana di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada pengelola dana dari pemerintah dan pengelola dana dari swasta. Ada pengelola dana dari pemerintah sendiri, yaitu misalnya asuransi BPJS. Dan yang kedua dari swasta sendiri, yaitu seperti Allianz, Manulife, dan AXA, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan jenis perawatan. Berdasarkan jenis perawatan ini ada rawat inap dan rawat jalan. Nah, rawat inap di sini pihak perusahaan asuransi akan menanggung biaya jika harus menjalani rawat inap. Dan ketentuannya yaitu beda-beda. Ada yang 24 jam baru bisa diklaim dan 16 jam bisa diklaim. Itu semua tergantung dari perusahaan asuransi masing-masing, tergantung dari syarat dan ketentuannya. Dan yang selanjutnya yaitu rawat jalan. Nah, rawat jalan ini pihak perusahaan asuransi akan menanggung biaya pengobatan yang berupa pelayanan medis tanpa menginap di fasilitas kesehatan, misalnya biaya diagnosis dokter, pemeriksaan laboratorium, rehabilitasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu berdasarkan biaya yang ditanggung. Berdasarkan biaya yang ditanggung ini ada 2, yaitu tanggungan total dan tanggungan tertinggi. Nah, tanggungan total sendiri itu pihak penyedia asuransi akan menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan mulai dari deteksi dini, diagnosis dokter, pengobatan, rehabilitasi, rawat inap, dan sebagainya. Selanjutnya tanggungan tertinggi. Ini pihak penyedia asuransi hanya menanggung biaya-biaya perawatan kesehatan yang tertinggi, misalnya biaya rawat inap. Nah, berdasarkan yang selanjutnya, yang keempat, berdasarkan pihak tertanggung ini ada 2, yaitu kelompok atau kolektif dan pribadi. Nah, yang kelompok atau kolektif ini asuransi kesehatan yang memberikan manfaat pada kelompok tertentu, misalnya asuransi kesehatan untuk keluarga ataupun karyawan. Nah, yang pribadi yaitu asuransi kesehatan yang memberikan manfaat pada satu orang saja sesuai dengan polis asuransi yang ditawarkan. Yang terakhir yaitu berdasarkan metode pembayaran. Nah, di sini berdasarkan metode pembayaran dibagi menjadi 2, yaitu ada cashless dan reimbursement. Nah, yang cashless ini jenis asuransi kesehatan yang langsung akan mengcover biaya perawatan kesehatan dengan cara kita langsung menunjukkan kartu anggota saja. Nah, tapi kita harus mengetahui dulu atau memastikan tempat pemeriksaan kesehatan yang akan kita datangi itu mempunyai hubungan kerjasama dengan perusahaan asuransi atau tidak. Nah, yang kedua reimbursement ini di sini kita perlu untuk membayar dulu biaya perawatan kesehatan kita, baru kemudian akan dilakukan klaim ke perusahaan asuransi untuk mengganti biaya yang telah kita keluarkan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Justitia Navila juga dengan NIM 2017-210-816. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang cara kerja asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan rawat jalan akan memberikan perlindungan pelayanan berupa biaya sebelum dan setelah proses rawat inap, kemudian observasi dokter, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak mengharuskan pasien untuk tinggal di rumah sakit. Nah, selain itu, asuransi kesehatan juga memberikan perlindungan untuk biaya melahirkan, baik melahirkan secara normal maupun melahirkan secara sesar. Nah, untuk mendapatkan manfaat dari asuransi kesehatan, sebagai nasabah tertanggung wajib membayar premi secara rutin pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, besarnya premi yang harus dibayarkan akan disesuaikan dengan kondisi kesehatan, kemudian tingkat risiko, manfaat, dan ketentuan lainnya dari pihak pemberi asuransi alias penanggung. Nah, biasanya asuransi akan memberikan pilihan asuransi yang nantinya akan bisa dipilih sendiri sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian premi dari setiap nasabah tertanggung akan dikelola oleh pihak penanggung. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang dialami nasabah lain dan yang melakukan klaim. Jadi, sistemnya adalah perputaran uang dari nasabah untuk menutup resiko yang dialami nasabah lain. Nah,
Seperti itu cara kerja asuransi kesehatan pada umumnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Dea dengan NIM 84. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai cara mengasuransi kesehatan menurut kondisi kita. Yang pertama yaitu ada riwayat kesehatan. Pertimbangkan bagaimana riwayat kesehatan kita dan keluarga. Misalnya ada penyakit bawaan atau risiko penyakit turunan dan lain-lainnya. Jika ada riwayat atau potensi penyakit kritis, maka pilihlah asuransi yang mencakup perlindungan terhadap penyakit kritis tersebut. Untuk asuransi kesehatannya itu kita dapat mempertimbangkan beberapa produk asuransi Cigna seperti Cigna Eza Health, yaitu Cigna Eza Health itu diantaranya memberikan manfaat harian untuk perawatan rumah sakit dan manfaat pembedahan. Produk asuransi ini menyediakan kemudahan akses ke 700 lebih rumah sakit di seluruh Indonesia melalui layanan cashless atau non tunai. Produk lainnya itu ada Cigna Health Protection dengan premi terjangkau mulai dari 36.000 per bulan untuk mereka yang berusia 18 sampai 29 tahun, dan untuk Rp412.000 per bulan untuk usia 60 sampai 65 tahun. Yaitu resiko pekerjaan. Jika kita memiliki pekerjaan yang berisiko, misalnya selalu melakukan perjalanan atau berada di tempat dengan ketinggian, tak ada salahnya juga menambah manfaat asuransi dengan asuransi kecelakaan diri. Misalnya itu produknya seperti proteksi diri ekstra yang memberikan lebih banyak manfaat dan pilihan perencanaan dengan dana santunan sehingga 1 miliar santunan pengobatan di rumah sakit serta layanan ambulan lokal. Lalu yang terakhir adalah pertanggungan. Misalnya itu jika kita ingin paket asuransi kesehatan yang memberikan pertanggungan tak hanya untuk kita sendiri tapi juga keluarga, seperti istri, suami atau anak-anak ataupun orang tua, pilihlah asuransi yang sesuai dengan jaminan yang diinginkan dan diberikan perlindungan. Pilihlah produk asuransi keluarga Cigna, mungkin bisa menjadi pertimbangan kita, dan ada sejumlah produk yang bisa dipilih seperti asuransi keluarga Cigna. Terima kasih.